Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berjumpa kembali dalam program KAA GIA Klaten. Minggu ini tema yang akan diambil adalah tentang pesan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berpesan, gembalakanlah domba-dombaku. Bagaimana keterkaitan ayat ini, pesan ini dengan anak-anak sebagai domba, sebagai jemaat dalam sebuah gereja? Kiranya program KAA minggu ini menjadi berkat bagi anak-anak semua. Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan Bu Christine. Walaupun tidak seperti biasanya kita ketemu di gereja, tapi kesempatan kali ini Bu Christine akan mengajak kalian untuk memuji nama Tuhan, juga mengajak kalian untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Apa kabar kalian? Luar biasa? Walaupun banyak waktu di rumah, tidak seperti sebelumnya kalian bisa sering keluar melakukan kegiatan di luar rumah, tapi kali ini kalian banyak di rumah. Tetaplah kalian bersukacita, tetaplah bersemangat. Dan pagi hari ini kita juga mau semangat memuji nama Tuhan. Kita akan pujikan I love you Jesus deep down in my heart. Siap? Yuk nyanyi. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Haleluya. Adik-adik, kalau kita memuji Tuhan, di hati adik-adik ada sukacita kan? Ada semangat, ada damai sejahtera. Jadi, kita harus suka memuji Tuhan. Setiap waktu dalam kehidupan kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Mulut kita sering pakai untuk memuji nama Tuhan. Dan sekarang Bu Christine akan mengajak kalian untuk berdoa. Biarlah pujian kita ini boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Juga biarlah Tuhan boleh menyampaikan isi hatinya melalui cerita firman Tuhan pagi hari ini. Semuanya matanya ditutup, tangannya dilipat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah memuji nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami menjadi persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Kami rindu setiap waktu dalam hidup kami. Hati kami penuh dengan ucapan syukur dan mulut kami pakai untuk memuji nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami dapat mendengar firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan dapat melakukannya di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang ambil Alkitabnya. Kita akan membaca ayat dalam firman Tuhan, Yohanes 21 ayat 17. Yohanes pasal 21 ayat 17.
Bagi adik-adik yang belum bisa baca, kalian bisa mendengarkan firman ini ya. Yuk, yang sudah bisa baca bareng-bareng baca dengan Bu Christine. Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Demikianlah firman Tuhan. Wah, di situ ada gambar 2 orang. Kira-kira siapa ya adik-adik? Ada yang tahu? Yang putih, yang pakai jubah putih, Tuhan Yesus, betul sekali. Dan yang satunya lagi yang berjubah atau berbaju ungu, siapa? Simon Petrus. Iya, seperti di dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Di situ menceritakan percakapan antara Tuhan Yesus dan Simon Petrus. Isinya apa? Isinya tentang pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Tuhan Yesus bertanya, apakah Simon Petrus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Apakah jawaban Simon Petrus? Simon Petrus menjawab bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana dengan adik-adik? Kalau Tuhan Yesus bertanya kepada kalian, apakah adik-adik mengasihi Tuhan Yesus? Apa jawabannya? Iya, Bu Christine percaya adik-adik KAA, GIA Klaten, semuanya mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Nah, pertanyaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus itu tidak hanya 1 kali, bahkan diulang sampai 3 kali. Kira-kira apa tujuan Tuhan Yesus menanyakan itu berulang-ulang? Tuhan Yesus sungguh-sungguh ingin mengetahui seberapa besar Simon Petrus mengasihinya. Makanya Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali. Simon Petrus menjawab bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, jika Simon Petrus mengasihi Tuhan Yesus berpesan, gembalakanlah domba-dombaku. Kita akan melihat gambar yang ada di sebelahnya. Gambar apa itu? Itu adalah gambar domba. Domba adalah hewan yang lemah. Domba menggantungkan kehidupannya kepada gembalanya. Gembala akan memberikan makanan dan mencukupkan kebutuhan minuman domba-domba supaya kehidupan domba-dombanya terpelihara. Gembala mengajak domba-dombanya ke padang rumput yang hijau untuk makan dan mengajak domba-domba tersebut ke mata air sehingga domba-dombanya dapat minum. Selain itu, gembala akan melindungi domba-dombanya dari ancaman hewan buas. Baiklah adik-adik semua, kita akan memperhatikan gambar berikut ini. Dalam gambar ini nampak ada seorang gembala yang sangat mengasihi dombanya. Juga ada sekelompok domba yang nampak terpelihara dengan baik. Di situ domba-domba itu terlihat bulat-bulat atau gemuk. Nah, Tuhan sudah pilihkan gembala yang baik buat kita, yaitu gembala jemaat di gereja kita, juga guru-guru KAA yang sudah memberikan makanan rohani berupa cerita firman Tuhan kepada kita. Nah, selain itu Tuhan juga sudah memilih orang tua yang baik buat adik-adik semua. Orang tua juga merupakan gembala yang Tuhan kirim buat adik-adik untuk memelihara kehidupan adik-adik. Domba yang dapat hidup dengan baik, yang dapat tercukupi kebutuhannya dengan baik, merupakan domba-domba yang taat dan patuh kepada gembalanya. Coba bayangkan adik-adik, jika ada salah satu dari domba tersebut semaunya sendiri, pergi jauh dari teman-temannya, mencari tempat sendiri, dan juga jauh dari gembalanya, domba tersebut bisa terancam oleh hewan buas.
Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus merupakan gembala yang agung bagi adik-adik semua. Dia begitu baik, tidak akan pernah meninggalkan adik-adik seorang diri. Tuhan Yesus sudah memilihkan gembala jemaat gereja, guru-guru KAA yang sudah begitu banyak memberikan cerita firman Tuhan dan pesan-pesan firman Tuhan sebagai makanan rohani bagi adik-adik semua. Tuhan juga sudah memilih kedua orang tua yang mengasihi adik-adik. Betul kan? Papa dan mama kalian begitu mengasihi adik-adik semua. Bahkan saat mereka perlu bersikap tegas, kadang-kadang kalian menganggap mereka marah, tapi sebetulnya itu adalah wujud cinta kasih mereka kepada adik-adik semua. Misalnya, adik-adik diminta untuk rajin belajar. Apakah adik-adik segera mendengar dan melakukannya? Atau saat-saat ini, enakan lihat TV, enakan main HP, ngapain belajar? Tentu tidak. Bu Christine percaya kalian sudah mengatur waktu, kapan kalian harus belajar, kapan kalian harus bermain. Walaupun belajarnya lebih banyak di rumah, tapi kalian tetap bersemangat dan tidak bosan. Nah, selain itu, kalian perlu membantu kedua orang tua kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Hal-hal yang sederhana misalnya membantu membersihkan kamar, mencuci piring dan gelas. Jika sudah bisa, kalian bisa membantu mencuci piring dan gelas yang sudah dipakai oleh kalian masing-masing. Itu adalah contoh kalian menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang taat kepada orang tua kalian. Adik-adik yang terkasih, kemudian bagaimana ya caranya supaya kita bisa patuh dan taat kepada gembala? Supaya bisa patuh dan taat kepada orang tua? Yang kita lakukan adalah dengan rajin membaca Alkitab dan rajin berdoa. Misalnya malam hari sebelum tidur, adik-adik bisa bersama dengan orang tua adik-adik membaca sebagian dari Alkitab dan merenungkannya. Nah, setelah itu biasakan diri untuk berdoa. Berdoa meminta pimpinan Tuhan dalam kehidupan adik-adik semua. Berdoa supaya Tuhan melindungi dan memelihara kehidupan adik-adik. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah merenungkan sebagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini tentang pesan Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku, dan dalam hal ini kita adalah domba-domba, dan biarlah sebagai domba-domba kita menjadi patuh dan taat kepada gembala kita. Bagaimana supaya kita bisa patuh dan taat kepada gembala kita? Yang perlu kita lakukan adalah dengan membaca firman Tuhan. Adik-adik bisa membaca firman Tuhan. Misalnya sebelum tidur, adik-adik mengajak orang tua kalian merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan adik-adik mendapat makanan rohani untuk menguatkan kehidupan rohani adik-adik semua. Selain merenungkan firman Tuhan, tetaplah untuk rajin berdoa. Setiap waktu dalam kehidupan kita tetap rajin berdoa kepada Tuhan, meminta tuntunan Tuhan, meminta pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Setelah program ini selesai, Bu Christine membagikan satu video yang berisi tentang bagaimana membuat balon-balon yang ditunjukkan oleh Bu Christine tadi. Balon ini bukan balon betulan, tapi bisa mengingatkan kita tentang bagaimana menjadi patuh dan taat kepada gembala, untuk rajin membaca Alkitab dan untuk rajin di dalam berdoa. Baik adik-adik, terlebih dahulu kita akan berdoa mengakhiri sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Mari semua berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami menjadi patuh dan taat kepada gembala kami, gembala jemaat yang ada di dalam gereja kami, gembala yaitu guru-guru sekolah minggu kami, juga kedua orang tua kami yang memelihara kehidupan kami. Juga mampukan kami untuk kami membantu kedua orang tua kami
sebagaimana apa yang bisa kami lakukan bagi mereka. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita di dalam jalan kami, yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Bila firman-Mu boleh tertanam dan tumbuh subur di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi saksi-Mu di tengah teman-teman kami, di tengah orang-orang yang ada di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.